Assalamualaikum bos, kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Nah, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya pada CMK usia 36 hari setelah tanam. Ini kemarin malam hujan deras disertai angin bos. Nah, di sekitar Lampung kanan ini. Nah, untuk saat ini saya akan melakukan penyemprotan karena melihat kondisi cabai saya kekurangan unsur hara kalsium. Nah, bisa dilihat bos, seperti inilah kondisi cabai yang kekurangan kalsium. Mari kita coba lihat bersama gimana cabai yang terkena kalsium. Nah, ciri-cirinya seperti ini bos. Nah, tangkai buahnya itu ini berwarna kuning dan ujung buahnya berwarna kuning. Nah, ini sudah dipastikan kekurangan unsur hara kalsium ya bos ya. Mungkin ini sudah panas beberapa kali, maksudnya beberapa hari panas terik ya bos ya. Kemudian disusul hujan yang sangat deras. Mungkin tanaman cabai kita ini melakukan apa ya, stres mungkin atau bisa dibilang itu kaget. Nah, ini sudah dipastikan unsur hara kalsiumnya kurang, mungkin pH tanahnya juga anjlok. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mau melakukan penyemprotan menggunakan kalsium dan menggunakan fosfat atau fosfor ya bos ya. Nah, nanti kita bisa disimak apa boleh fosfor dicampur dengan kalsium dan apa aja yang tidak boleh dicampur dengan kalsium. Oke bos, kita lanjut ke TKP, ke tempat pengisian bahan bakar. Ayo sana, itu ada Mas Yudi. Halo Mas Yudi. Itu sedang ngarit bos. Ini cabenya bos, cabai hibrida bos. Itu yang masih kecil-kecil. Oke, ayo kita ke sana karena di tandon airnya habis bos, nanti buat ngocor ya. Nah, ini sudah sampai bos di Cireng ya untuk mengambil air. Nah, ini pada kesempatan sore hari ini saya menggunakan CNG ya. Ini kalsium nitrat ya bos, dan kandungannya 15%, 26%, 26,5%. Ini maksudnya kandungan nitrogennya berbentuk nitrat ini 15% dan berbentuk amonium berapa ini, 14%. Nah gitu. Kan apa, dan di sini ada nolnya, P2O5 ini fosfat dan K2O ini kalium, tidak ada 00%, dan CaO kalsium nitrat yang larut dalam air 19%, ini 26%. Nah, manfaat kalsium tersendiri itu seperti tadi yang video di awal, itu untuk bisa menaikkan pH tanah. Nah, untuk penyemprotan sendiri kalsium sebagai pengantar karbohidrat untuk tanaman bos. Kalsium juga berfungsi untuk bunga agar tidak mudah rontok. Nah, ini usia 46 hari setelah tanam, bunganya masih rame, jadi kita menggunakan kalsium agar bunga tidak rontok. Karena melihat tadi banyak yang kuning-kuning, mungkin kaget bos, habis panas terkena hujan jadi down langsungan ya. Jadi kita pakai semprot pakai kalsium. Nah, kenapa saya tidak menggunakan pestisida? Karena pestisida itu kimia ya bos ya, dan ini pupuk. Nah, bisa dibilang seperti ini bos, kalsium itu bersifat alkali atau basah. Nah, jika air dikasihkan bersifat alkali maka pH akan naik. Nah, kemudian itu kan ya bos. Nah, kemudian kalau kita campur dengan pestisida
itu akan menyebabkan hidrolisis. Nah, apa itu hidrolisis? Hidrolisis adalah suatu senyawa yang akan membuat bahan tersebut menjadi lebih kecil lagi. Ya, seperti itulah bos yang saya tahu, yang menurut pengalaman saya. Nah, hidrolisis itu contohnya ya, kita kita apa ya, mau nyerang, maksudnya contoh kita memberi abamektin. Nah, abamektin itu ibarat raksasa. Nah, kalau kita kasih kalsium berbentuk alkali ini, dia akan menjadi lebih kecil dan lemah. Seperti itu. Maksudnya mau senyawa yang ada di dalam abamektin itu atau pestisida itu akan menjadi lebih kecil, maksudnya seperti itu, akan memecah. Nah, seperti itu. Dan dan berpotensi akan menjadi sia-sia bos untuk penyemprotan insektisida atau fungisida yang kita semprotkan, karena yaitu senyawanya menjadi lebih kecil atau tidak jitu, maksudnya untuk membunuh mangsanya. Nah, seperti itu. Kemudian maaf, saya lagi batu ya bos ya, maksudnya lagi nggak enak badan, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, kenapa saya menggunakan ultradap? Nah, ultradap ini mengandung unsur hara nitrogennya 12% dan fosfatnya 60%. Nah, sebagai petani milenial kita, sebagai petani cabai, kita tuh pastinya petani milenial ya bisa, karena kita tuh pasti paham tentang campur mencampur pupuk dan campur mencampur pestisida. Nah, nitrogen dan fosfor itu dia di golongan min berapa, itu di golongan min ya, yang penting NP itu di golongan min dan K itu di golongan plus. Nah, gitu. Kenapa diciptakan NPK? Entah, saya tidak tahu, dari pabriknya mungkin bisa bisa apa ya? Bisa membuat bahan bahan itu tidak saling antagonis. Nah, ini karena fosfat ini di golongan di golongan maaf, ada orang lewat, di golongan min, dan nitrogen di golongan min, kemudian kalium di golongan di golongan plus ya, dan kalsium di golongan plus. Nah, gitu. Kalau kalsium dicampur dengan kalium, maka kalium akan bersifat antagonis bos, kalsium juga akan bersifat antagonis. Apa itu antagonis? Antagonis itu saling berlawanan, maksudnya tuh seperti perang saudara gitu ya bos ya, jadi berlawanan. Min dengan min pasti kalau listrik itu akan meledak. Nah, gitu. Dan kemudian min dengan plus pastinya akan saling sinergis atau menguntungkan satu sama lain ya, jadi seperti itu bos ya. Jadi kan apa namanya, maaf, jadi nitrogen itu di min dan fosfor itu ada di min, kemudian kalium ada di plus. Nah, plus dengan min itu bisa dicampur, tapi N dengan P mungkin nggak tahu bisa dicampur. Nah, gitu, seperti menurut data periodiknya unsur hara kimia itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita mencampur kalsium dengan fosfat, nah di min dengan plus itu bisa bos. Kalau kalsium dengan kalium itu tidak bisa ya, maksudnya kita itu ya memang membutuhkan efek sinergis atau iya ya. Maksudnya ini kita nyemprotnya agar tidak capek, apa ya, maksudnya efisiensi kerjanya ya. Tapi menurut data periodik dari unsur kimia itu seperti itu. Dan unsur kalsium juga tidak bisa dicampur dengan unsur kalium karena min dengan min. Kalau unsur hara kalsium dengan nitrogen dan fosfor itu bisa, karena min dan plus pastinya kalau lampu itu akan menyala, jadi mempunyai efek sinergis seperti itu ya bisa. Nah, kemudian CNG ini kalsium nitrat yang bersifat alkali ini bisa menaikkan pH tanah. Nah, seperti itulah yang
dapat saya sampaikan ya bos ya. Ya mungkin ya beginilah pengalaman dalam berbudidaya cabai. Kita harus menjadi petani milenial yang paham akan aturan campur mencampur. Memang aturan campur mencampur pestisida maupun pupuk tidak ada aturan bakunya, namun kita juga gimana ya bos ya, dulu waktu sekolah tuh belajar kimia juga, jadi harus kita gunakan gitu. Kalau memang pada dasarnya unsur min dan unsur plus itu tidak bisa dicampur. Nah, ada juga yang bersifat alkalis, itu contohnya ada magnesium, kalsium dan apa saya lupa ya bos ya. Yang terpenting yang untuk kita di pertanian cabai ini itu yang dibutuhkan kalsium dan magnesium. Makanya diciptakanlah kapur dolomit yang ada kandungannya unsur kalsium dan ada kandungannya magnesium. Karena itu bersifat alkali atau basa yang bisa menetralkan pH tanah. Gitu ya bos ya. Nah, itulah bos tadi pengalaman saya yang dapat bisa ditukarkan untuk teman-teman petani cabai. Nah ini ada berdipot ya bos ya, saya lupa. Nah ini pasti kalau penyemprotan saya kasih karena ini berbentuk nabati. Nah POC yang berbentuk nabati itu enaknya seperti ini bos, kita untuk penyemprotan apa aja bisa dicampur gitu. Kalau mikroba itu kan kalau kimia nggak bisa dicampur, dan POC yang apa itu ya, itu pokoknya yang nabati lah. POC nabati itu kimia bisa dicampur, mikroba bisa dicampur gitu. Nah, seperti itu bos ya, pokoknya seperti itu. Kita pastikan ya, apa harus tahu tentang min dan plus suatu unsur kimia. Jadi apa, kalau kita pas atau cocok kompatibilitasnya dari bahan pupuk ini dan pestisida ini, itu akan menjadi efek sinergis bagi tanaman kita ya bos ya. Contoh kita efek sinergis itu, contoh kita mau nyemprot hama. Nah hama itu kalau berbahan aktif abamectin itu akan mengenai kepala, contohnya seperti itu ya. Nah kemudian kita tambahi dengan berbahan aktif apa, nah untuk menyerang kakinya ya, seperti itulah maksudnya. Jadi satu penyemprotan dua serangan terlampaui, seperti itu efek sinergis. Nah itu jadi kita kalau nyemprot kayak gini, kalau kita salah pengaplikasian maka salah satu dari ini akan kalah, seperti itu ya. Oke bos, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.